Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Yama yang sedang bertugas di sini. Jadi dengan Bapak siapa? Brahma, Umurnya Bapak? 23, Pekerjaan sekarang? mahasiswa, Alamatnya? di Denpasar Utara. Sudah menikah apa belum? Belum. Baik Bapak, jadi berdasarkan hasil anamnesis saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala juga leher pada Bapak yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada kepala juga leher Bapak. Jadi sini akan berlangsung sekitar 5-10 menit dan akan terasa sedikit tidak nyaman Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik Bapak, jadi saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan memakai APD dan juga mencuci tangan. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi pada kepala. Jadi sini saya bisa melihat bentuk dari kepala pasien apakah normosefali, makrosefali atau mikrosefali, dan juga saya bisa lihat apakah terdapat tanda-tanda peradangan, bekas luka. Kita bisa juga melihat apakah ada benjolan atau lekukan, dan jika terdapat benjolan saya bisa melakukan palpasi untuk mengetahui konsistensi dari benjolan juga apakah mobile atau tidak. Dan selanjutnya saya juga bisa melakukan inspeksi pada rambut dari pasien. Di sini kita bisa menilai apakah rambut pasien berwarna normal atau tidak yang sesuai dengan usianya, lalu apakah terdapat alopecia atau persebaran rambutnya tidak merata, dan juga apakah rambutnya mudah dicabut atau tidak. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata pasien. Di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva palpebral dari mata pasien. Di sini pasien bisa saya instruksikan untuk melihat ke atas, silakan Pak. Sambil saya akan menarik matanya ke arah bawah. Sini saya bisa melakukan inspeksi melihat apakah terdapat anemis, ikterik, apakah terdapat nodul maupun tanda-tanda radang seperti mata merah. Lalu yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva bulbar dari pasien dengan cara membuka kedua mata pasien dengan ibu jari juga telunjuk seperti ini, dan bisa kita menginspeksi melihat sklera dan juga kondisi dari konjungtiva bulbar dari pasien. Lalu berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah pasien. Di sini saya bisa melakukan inspeksi untuk melihat wajah pasien apakah simetris atau tidak, apakah terdapat benjolan, terdapat tanda-tanda bekas luka ataupun yang lainnya, dan juga di sini saya bisa melihat ekspresi dari pasien. Jadi saya minta pasien untuk melakukan beberapa ekspresi seperti mencucu, coba Pak, meringis. Baik, selanjutnya saya akan melihat apakah terdapat gerakan involunter pada wajah pasien dan juga menginspeksi warna kulit pada wajah pasien apakah terdapat kelainan atau tidak. Berikutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan pada telinga pasien. Di sini saya bisa melakukan inspeksi pada daun telinga pasien. Kita bandingkan sebelah kanan juga sebelah kiri apakah simetris atau tidak, apakah bentuk dari telinga pasien normal atau tidak, apakah terdapat tanda-tanda radang, kemerahan. Lalu kita bisa menginspeksi liang telinga dari pasien dan menggunakan pen light. Jadi kita melakukan tarikan pada arah supero posterior, lalu kita bisa melihat liang telinga pasien apakah terdapat serumen, dan juga kita bisa mengevaluasi membran timpania apakah terdapat tanda-tanda radang, apakah terlihat cone of light-nya, dan juga yang lainnya. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan nyeri tekan tragus pada pasien. Kan nyeri Bapak? Tidak. Dan juga pemeriksaan nyeri tekan mastoid. Kan nyeri Bapak? Dan juga ini kita bisa lakukan pada telinga yang sebelah kiri. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sinus dari pasien yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat tanda-tanda peradangan seperti sinusitis, yang saya akan lakukan dengan melakukan penekanan. Yang pertama pada sinus frontalis, apakah nyeri Bapak? Tidak. Sinus ethmoidalis, nyeri Bapak? Tidak. Dan yang terakhir sinus maxillaris, nyeri Bapak? Tidak. Dan selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada daerah bibir dari pasien untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda peradangan, apakah warnanya normal, apakah terdapat cyanosis atau tidak, dan apakah terdapat ulkus atau tidak. Di sini dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut dari pasien. Di sini saya akan minta pasien untuk membuka mulutnya dan juga menurunkan lidahnya. Di sini saya bisa menilai kondisi papil lidah, mukosa pada bibir, apakah terdapat ulkus atau tidak, dan juga saya bisa menilai tonsil dari pasien, dan juga saya bisa meminta pasien untuk melakukan
penekanan di pipi menggunakan lidahnya. Silakan Pak untuk mengetahui gerakan di lidah pasien. Dan juga silakan buka mulut lagi. Kita bisa menilai kondisi gigi dari pasien, jumlah gigi, kelengkapan gigi, apakah terdapat gigi logam atau tanda-tanda inflamasi yang lainnya, dan juga gusi. Ya. Berikutnya saya akan lakukan pemeriksaan JVP atau jugular vein pressure pada pasien, juga pengecekan arteri karotis. Di sini saya akan menginstruksikan pasien untuk berbaring pada bed. Silahkan Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai JVP dari pasien. Jadi sebelumnya saya akan memerlukan alat, yaitu berupa 2 buah pengawas yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini pasien dalam posisi tidur terlentang atau supine, dan saya akan menaruh 2 buah bantal di sini untuk sudut 30-45 derajat pada kepala pasien. Dan di sini saya akan minta pasien untuk berada sebelah kiri. Lalu di sini saya bisa mengidentifikasi vena jugularis eksternal dari pasien. Jika masih belum terlihat, saya bisa melakukan pencahayaan dan juga menyuruh pasien mengenjam. Jadi di sini saya akan menilai titik bendungan tertinggi dari vena jugularis eksternal pasien. Sini. Lalu saya akan membuat bidang sejajar dari angulus sudovisi pasien. Yang menuju ke titik bendungan tertinggi tersebut. Jadi di sini saya dapatkan masih dalam batas normal. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai arteri karotis dari pasien. Di sini saya akan menilai dan melakukan inspeksi pada otot sternocleidomastoideus pasien yang sebelah kanan. Dan juga saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui letak dari arteri karotis pasien, yaitu pada sepertiga bawah dari sisi kanan leher pasien, sekitar sini. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui apakah terdapat beruit dan bagaimana pulsasinya. Dan juga pemeriksaan yang sama saya lakukan pada sisi leher yang sebelah kiri. Permisi Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan jugular vein pressure atau JVP dan juga arteri karotis sudah selesai saya lakukan. Jadi di sini Bapak bisa bangun kembali, juga duduk di meja KI untuk saya lakukan pemeriksaan leher. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan leher pada pasien. Di sini saya minta pasien untuk sedikit mengekstensikan kepalanya. Dan juga saya akan melakukan inspeksi pertama pada kelenjar tiroid pasien. Di sini kita bisa melihat apakah terdapat pembesaran, apakah terdapat tanda-tanda peradangan, dan juga yang lainnya. Lalu setelah itu kita bisa menyuruh pasien untuk menelan, untuk melihat apakah terdapat simetris pada kelenjar tiroid pasien saat pasien menelan. Lalu kita melakukan palpasi dari arah belakang. Di sini saya akan menggunakan 4 jari kedua tangan pada kelenjar tiroid pasien. Di sini saya bisa mengidentifikasi apakah terdapat nodul, apakah terdapat pembesaran, apakah nyeri Bapak? Tidak. Juga apakah terdapat tanda-tanda kelainan yang lain. Dan juga saya bisa menyuruh pasien untuk melakukan gerakan menelan lagi. Silakan. Untuk merasakan apakah terdapat kelainan dan juga menilai apakah simetris atau tidak saat pasien menelan. Dan apabila terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid pasien, kita bisa kembali lagi ke depan untuk mengukur pembesaran dan juga nodul tersebut. Dan yang terakhir, saya bisa melakukan auskultasi dan melakukan stetoskop untuk merasakan apakah terdapat beruit pada kelenjar tiroid pasien. Bisa dalam batas normal. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening dari pasien. Di sini yang pertama saya bisa melakukan inspeksi untuk melihat secara umum apakah terdapat pembesaran pada kelenjar getah bening pasien. Lalu saya akan melakukan palpasi dari kelenjar getah bening preaurikular, postaurikular, lalu ke submandibular, lalu ke submental, lalu ke bagian vertikal, dan juga yang terakhir ke supraclavicular.
Baik Bapak, untuk pemeriksaan penyakit getah bening dan juga ginjal tiroid saya lakukan, dan pemeriksaan semua sudah selesai saya lakukan. Jadi di sini saya akan menceritakan kembali Bapak, dan Bapak bisa menunggu di sini. Baik, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan semua Bapak. Jadi dari pemeriksaan tadi, kondisi kepala juga leher Bapak dalam batas normal. Saya tidak menemukan ada yang kelainan. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih ya Pak.